Saya mau menganalisa corak beragama atau mode beragama umat Islam hari ini. Hari ini umat Islam sudah jauh tertinggal dari umat non-muslim. Entah itu di bidang ekonomi, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, hampir semua bidang umat Islam sudah tertinggal. Kenapa bisa tertinggal? Karena umat Islam hari ini terlalu sibuk dengan akhirat dan seolah-olah melupakan dunia. Terlalu sibuk dan terlalu fanatik dengan akhirat dan seolah-olah anti dunia. Apakah salah kita sibuk dengan kehidupan di akhirat, sibuk dengan ibadah, sibuk memperdalam ilmu agama Islam, sibuk dengan pelajaran-pelajaran tentang yang melangit? Tidak salah memang, tapi jangan lupakan dunia. Yuk, kita masih hidup di dunia. Kita masih butuh sekolah, kita masih butuh pakaian, kita masih butuh makan dan minum. Kita masih butuh pendidikan yang baik untuk anak cucu kita ke depan. Kita masih tertinggal jauh sekarang. Dan sekarang hampir semuanya ya, saya bukan mengatakan semuanya. Hampir semuanya ustadz dan para kiai itu sibuk dengan alirannya sendiri, sibuk mengklaim alirannya yang paling benar dan paling tepat, sibuk mengklaim surga dan Tuhan hanyalah miliknya sendiri, hanyalah milik dirinya dan kelompoknya saja. Itulah yang terjadi pada umat Islam hari ini. Ya, sebaiknya surga dan Tuhan janganlah kita miliki oleh kelompok kita saja atau aliran kita saja. Sebaiknya Tuhan dan surga itu kita milikilah bersama-sama. Dan seperti yang saya katakan tadi, umat Islam itu sudah jauh tertinggal, bahkan di seluruh dunia, entah itu di Pakistan, di Bangladesh, di Indonesia. Umat Islam sudah jauh sekali tertinggal dari umat lainnya. Kenapa? Ya karena umat Islam sekarang sibuk dengan aliran-alirannya sendiri dan sibuk mengatakan alirannya yang paling benar dan paling tepat, dan mengklaim surga dan Tuhan itu hanyalah milik dirinya dan aliran atau kelompoknya saja. Dan sepertinya agak lupa dia masih tinggal di dunia sekarang. Kita masih hidup di dunia sekarang. Dan kalaupun kita meninggal, kita masih meninggalkan anak cucu kita di dunia ini. Kita tentu tidak ingin mereka tidak dapat akses pendidikan yang baik.
pakaian yang baik, dan mereka tidak ingin tertinggal dalam ekonomi, dalam ilmu pengetahuan atau teknologi. Jadi umat Islam sekarang, entah itu kiainya, ustadznya, dan semua jamaahnya, lupa dengan memperbaiki ekonominya. Sekarang umat Islam itu miskin. Di mana-mana umat Islam itu miskin sekarang, tertinggal dari umat yang lainnya. Entah itu di Indonesia, entah itu di Pakistan, Bangladesh, atau dimanapun dia berada, umat Islam itu tertinggal ekonominya. Mereka miskin. Dan mereka, ya itu tadi, sibuk gontok-gontokan. Aliran itu sibuk gontok-gontokan dan melirik aliran lain selalu salah. Itulah coraknya gaya umat Islam hari ini. Dan saya berharap marilah kita rubah itu semua. Marilah kita bikin konsep. Marilah kita bersatu umat Islam itu dan bikin konsep bagaimana cara merubah ekonomi umat Islam itu, terutama khususnya yang ada di Indonesia. Berkomitmen untuk merubah ekonomi menjadi lebih baik. Berkomitmen untuk tidak tertinggal lagi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, itulah yang harus kita lakukan hari ini. Jadi tidak melulu akhirat, tidak melulu melangit. Tidak salah memang kita memang akan pergi meninggalkan dunia ini. Kita memang akan hidup di akhirat suatu hari nanti. Tapi jangan lupa kita masih hidup di dunia. Dan kita akan meninggalkan anak cucu kita di dunia ini. Tentu kita tidak ingin meninggalkan anak cucu kita di dunia ini tinggal di bidang ekonomi, tinggal di bidang ilmu pengetahuan, tinggal di bidang semuanya lah. Kita tidak ingin anak cucu kita menderita. Dan bukankah Islam itu menganjurkan umatnya untuk menjadi kaya seperti yang ada dalam hadis? Umat Islam itu kalau miskin dia mendekati kekufuran kalau tidak salah. Jadi itulah yang harus kita hindari. Berhentilah saling menyalahkan aliran A atau aliran B. Berhentilah dan bersatulah. Bikinlah suatu konsep, suatu rumus bagaimana memperbaiki ekonomi umat Islam. Itulah yang harusnya kita lakukan hari ini. Dan berhentilah mengklaim aliran kita yang paling benar. Berhentilah merasa memiliki sendiri surga itu, merasa memiliki sendiri Tuhan itu. Seolah-olah yang lain tidak memiliki surga, tidak memiliki Tuhan. Marilah kita miliki surga dan Tuhan itu bersama-sama. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.